Halo sahabat LPP Sinode yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali. Kiranya saudara dalam keadaan sehat dan sukacita. Sahabat LPP Sinode yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan melanjutkan edisi pembinaan yang bertema Gereja sebagai Paguyuban. Saya akan menyampaikan topik tentang struktur gereja yang menggairahkan. Saudara, setiap organisasi termasuk di dalamnya adalah gereja, tentu mempunyai struktur organisasi. Tapi pertanyaannya, apakah struktur organisasi kita sudah sesuai dengan tuntutan hidup dan karya gereja di tengah dunia yang berubah dengan sangat cepat ini? Sekarang kita diajak untuk berefleksi dan mempergumulkan struktur mana yang kita butuhkan, sehingga kita bisa menjawab kebutuhan zaman dengan tetap berfokus pada misi gereja, yaitu terwujudnya tanda kerajaan Allah di bumi ini melalui hidup dan karya gereja. Saudara, para teologia praktika, terutama di bidang pembangunan jemaat, telah mengadakan penelitian-penelitian dan kajian-kajian terkait dengan struktur gereja. Mereka menemukan bahwa ketika berbicara tentang struktur gereja, kita tidak boleh hanya berbicara tentang bagan struktur organisasi gereja. Struktur organisasi gereja itu sejatinya mencakup keseluruhan relasi dan hubungan antara orang yang memegang posisi-posisi organisatoris yang formal dan informal, yang institusional dan yang kurang institusional. Struktur gereja tidak hanya sekedar penataan kelompok-kelompok pelayanan yang ada di gereja atau jemaat, seperti majelis gereja, bidang komisi, panitia, dan lain-lain. Tetapi juga penataan relasi-relasi yang ada di dalam jemaat secara real. Oleh karena itu, saat ini kita akan membicarakan struktur gereja atau jemaat secara komprehensif atau menyeluruh. Yang pertama adalah kita akan berbicara tentang bagaimana membuat struktur relasi antara anggota jemaat yang satu dengan yang lain secara real. Bentukan seperti apa yang hendak kita ciptakan agar semua anggota tubuh Kristus berada dalam kondisi sehat, agar dengan demikian dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, Jan Hendricks, pakar pembangunan jemaat, mengajak kita untuk menciptakan 3 struktur relasi yang mesti dijalankan secara bersamaan atau simultan. Yaitu yang pertama, struktur relasi paguyuban atau bahasa Jermannya Gemeinschaft. Yang kedua, struktur relasi patembayan atau Gesellschaft. Dan yang ketiga, struktur relasi organisasional. Ketiganya harus dilakukan secara bersamaan atau simultan. Melalui struktur relasi paguyuban atau Gemeinschaft, kita diajak untuk menciptakan relasi yang erat, intim, kekeluargaan, saling terikat, saling rela berkorban, saling kontak langsung di antara warga gereja atau anggota jemaat, dan juga saling terbuka terkait dengan hal yang dimiliki bersama. Serentak dengan semuanya itu, kita juga diajak untuk memperhatikan relasi yang formal dan bersifat yuridis. Yaitu misalnya ketika mengikuti rapat jemaat, di GKJ namanya sekarang persidangan majelis gereja istimewa. Ini yang disebut struktur relasi patembayan atau Gesellschaft. Orang menghargai, memperhatikan relasi yang formal dan bersifat yuridis. Melaluinya warga gereja atau anggota jemaat yang mengalami benturan atau persoalan mempunyai hak untuk mengungkapkan apa yang menjadi pikiran, gagasan, dan keberatan yang dimilikinya. Dan gereja mau mendengarkan dan mengapresiasinya. Selanjutnya, struktur relasi yang juga mesti diwujudkan di dalam gereja secara simultan atau bersamaan bersama dengan relasi paguyuban dan patembayan, yaitu struktur relasi organisasional. Di sini anggota jemaat diundang dan diberi ruang seluas-luasnya untuk mempergunakan bakat yang mereka miliki, talenta khusus yang mereka miliki demi terwujudnya tujuan bersama. Dengan penerapan ketiga struktur relasi tersebut, paguyuban, patembayan, dan organisasional, diharapkan agar setiap warga gereja atau anggota jemaat dapat menikmati kehidupan menggereja yang menggairahkan,
untuk semakin bertumbuh di dalam dan bersama Tuhan. Saudara, struktur berikutnya yang mesti dipikirkan dan diwujudkan dalam organisasi gereja adalah struktur relasi antara organisasi jemaat secara keseluruhan dengan anggota jemaat secara individual. Salah satu wujud yang sangat penting terkait dengan struktur relasi ini adalah pelayanan perkunjungan, yaitu perkunjungan dari organisasi gereja kepada individu. Perkunjungan tersebut dalam konteks saat ini, apalagi di tengah pandemi, bisa dilakukan secara virtual maupun tatap muka, asalkan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Secara virtual kita bisa bertelepon atau dengan video call atau bisa memakai sarana media sosial lainnya. Yang paling esensial dari perkunjungan ini adalah bahwa orang merasa dikenal, merasa disapa mengenai keprihatinan mereka yang paling dalam. Orang merasa dirangkul sebagai satu tubuh Kristus. Perkunjungan tersebut bukan hanya dari pejabat gereja kepada warga gereja, tapi juga dari warga gereja kepada warga gereja yang lainnya. Untuk itu jemaat atau gereja bisa membekali dan mengangkat beberapa anggota jemaat untuk melakukan tugas perkunjungan, serta membuatkan struktur pelayanan yang efektif dan efisien. Saudara, menurut penelitian para teolog teologia praktika, pelayanan perkunjungan dinilai sangat berpengaruh positif pada vitalitas jemaat, pada partisipasi anggota jemaat. Berpartisipasinya individu atau seseorang, mereka katakan begitu, dalam sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh sikap individu atau orang tersebut terhadap organisasi, tetapi juga sikap organisasi terhadap individu atau orang tersebut. Aspek terakhir ini sangat penting bagi organisasi jemaat atau gereja yang vital. Namun sayangnya jarang diperhatikan oleh gereja atau jemaat. Namun demikian, vitalitas dan partisipasi warga gereja tidak boleh menjadi modus atau motivasi pelayanan perkunjungan. Fokus atau sentral dari pelayanan perkunjungan adalah orang yang dikunjungi, yaitu bagaimana mereka bertumbuh dalam iman dan spiritualitas yang sehat. Saudara, selanjutnya struktur yang mesti dibuat dan terus dipergumulkan agar menjawab kebutuhan zaman adalah struktur antar kelompok yang ada di gereja atau jemaat, yaitu bagaimana kita membuat struktur relasi antara majelis, jemaat, bidang, komisi, seksi, panitia, kelompok kerja atau kelompok-kelompok yang lain yang ada di gereja atau jemaat, sehingga terciptalah komposisi yang menggairahkan semuanya untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Yang penting untuk dicatat dalam hal ini adalah bahwa jemaat atau gereja tidak hanya terdapat kelompok-kelompok fungsional yang menjalankan fungsi-fungsi yang ada di jemaat, namun juga ada kelompok-kelompok kategoria, misalnya kategori usia atau profesi, dan juga kelompok aliran. Ini yang mungkin kurang begitu populer di tengah-tengah jemaat pada umumnya. Yang dimaksud kelompok aliran ini adalah kelompok aliran-aliran, ada yang tradisional, ada yang progresif, dan kita LPP Sinode pernah berbicara tentang model-model spiritualitas, ada 9. Dan semuanya itu ada di jemaat dan perlu diwadahi agar semuanya bergairah untuk melayani Tuhan, untuk bersama-sama bertumbuh dalam iman bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh jemaat dan mesti dikerjakan oleh kelompok-kelompok tersebut, maka jemaat atau gereja perlu melakukan survei. Ini penting sekali, dan analisis, sehingga keberadaan kelompok-kelompok tersebut betul-betul menjawab kebutuhan gereja Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tentang struktur antar kelompok, biasanya jemaat menggunakan struktur di bawah ini, jadi struktur yang hierarkis. Saudara-saudara bisa lihat di gambar ini. Nah, saudara, berdasarkan penelitian dan kajian yang dilakukan oleh para teolog pembangunan jemaat, Jan Hendricks mengusulkan struktur organisasi yang lain, yang sesuai seperti gambar ini, sehingga kehidupan gereja atau jemaat dapat lebih vital dan menarik. Struktur organisasi ini
oleh Jan Hendricks disebut sebagai model karismatis. Bukan tentang gereja karismatis, tetapi ini hanya model karismatis. Karena di sini kita melihat majelis gereja itu bertindak sebagai orang-orang yang melakukan tugas pastoral bagi yang lainnya. Saudara, model struktur yang seperti ini mengubah banyak sekali pola relasi yang selama ini biasa terjadi di gereja atau jemaat. Kita akan melihat perubahan tersebut nampak dari yang pertama, posisi majelis gereja. Saudara-saudara bisa melihat. Dari gambar tersebut, kita melihat bahwa posisi majelis gereja itu bukan di atas seperti bagan struktur organisasi pada umumnya, tetapi di bawah. Majelis tidak berada pada hierarki tertinggi. Majelis gereja atau majelis jemaat adalah dasar penopang, motor penggerak dari semua yang terjadi di gereja. Majelis memikirkan garis besar haluan jemaat atau haluan gereja dan hal yang strategis. Majelis memastikan bahwa gerak langkah seluruh komponen yang ada di gereja berderap dalam kehendak Tuhan Sang Raja Gereja. Jadi, majelis tidak lagi mengarahkan perhatian pokoknya kepada koordinasi kegiatan-kegiatan pelayanan gereja. Enggak lagi seperti itu. Majelis tidak lagi mengerjakan semua tugas pelayanan di gereja. Majelis gereja atau jemaat mestinya mengarahkan perhatian pokoknya pada finalisasi. Ini yang berbeda dari struktur yang pada umumnya. Sekali lagi, dalam model struktur yang seperti ini, majelis gereja atau majelis jemaat mestinya mengarahkan perhatian pokoknya pada finalisasi, karena semua tugas dan kewenangan sudah didelegasikan kepada kelompok-kelompok yang ada di gereja atau jemaat. Apa arti finalisasi, saudara-saudara? Finalisasi artinya bahwa majelis gereja mesti memastikan bahwa semua kelompok pelayanan dan seluruh warga jemaat yang ada di gereja dan juga semua yang melayani itu dapat menjaga identitas gereja, menghidupi identitas gereja atau identitas jemaat, dan tetap menjaga kesatuan jemaat. Dengan demikian, tugas majelis gereja atau majelis jemaat lebih pada posisi pastoral. Ini yang tadi saya sampaikan. Kenapa Jan Hendricks menyebutnya sebagai model karismatis. Majelis gereja memposisikan bagi kelompok-kelompok lain pada sisi pastoral. Selain itu, majelis gereja atau majelis jemaat juga mesti menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan semua kelompok maupun person dapat melakukan tugas panggilan itu dengan baik. Dengan demikian, saudara-saudara, jumlah anggota majelis gereja tidak perlu terlalu banyak. Jumlah 12-15 sudah cukup. Cukup memadai dalam struktur yang vital seperti itu. Perubahan kedua dari model ini, kita akan melihatnya, saudara-saudara, itu nampak bahwa majelis gereja itu disusun secara variatif menurut afinitas. Afinitas itu ketertarikan untuk bergabung terhadap fungsi-fungsi yang ada di jemaat, termasuk terkait dengan fungsi kategorial dan spiritual. Mereka menjadi penghubung antar kelompok maupun antara kelompok dengan jemaat secara keseluruhan. Mereka bukan wakil kelompoknya untuk membela kepentingan kelompoknya sendiri, melainkan berusaha supaya ada komunikasi yang tetap terbuka antar kelompok, dan agar masing-masing kelompok dapat bekerja bersama-sama secara tepat satu sama lain. Perubahan ketiga dari model ini dibanding dengan model yang pada umumnya adalah bahwa dengan model struktur karismatis ini, maka kelompok jabatan, kelompok kategorial, dan kelompok aliran dalam jemaat atau gereja mesti mempunyai ruang masing-masing untuk bergerak sendiri. Namun serentak dengan itu mereka, masing-masing kelompok itu harus menjaga kesatuan antar kelompok. Pemberian ruang gerak ini mempunyai arti bahwa masing-masing tidak hanya diberi tugas tertentu, tetapi juga memperoleh segala wewenang untuk mengimplementasikannya. Mereka diberi kebebasan untuk berkreasi dengan tetap memperhatikan aturan-aturan pokok yang ada di jemaat atau gereja. Perubahan keempat, saudara-saudara,
lewat model struktur karismatis ini adalah bahwa majelis gereja atau majelis jemaat diajak untuk mau melakukan pendelegasian tugas seluas-luasnya kepada bidang, komisi, panitia, kelompok kerja, tim, dan lain-lain. Model ini mengimplisitkan adanya penyebaran kuasa dengan segala konsekuensinya. Model ini mendorong semua kelompok yang ada di gereja atau jemaat dan semua warga gereja atau jemaat untuk mau berkomunikasi secara intensif, langsung, dan non-formal demi terwujudnya kesatuan jemaat. Berikutnya, perubahan yang kelima akibat struktur model karismatik ini adalah bagaimana jemaat atau gereja menempatkan rapat jemaat. Sekali lagi kalau di GKJ namanya persidangan majelis gereja istimewa. Menempatkan rapat jemaat sebagai payung bersama. Melalui rapat jemaat, umat maupun kelompok-kelompok yang ada di jemaat atau di gereja secara bersama-sama mengevaluasi kebijakan yang sudah dijalankan. Untuk kemudian bersama-sama memikirkan bagaimana mengembangkan kebijakan baru yang tentu saja didasarkan pada rencana-rencana yang telah disusun oleh kelompok-kelompok. Di dalam rapat jemaat perlu ditanyakan, kelompok baru manakah yang harus dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang ada? Dan kelompok manakah yang sudah selesai dengan tugasnya dan dapat dibubarkan? Rapat jemaat ini menggarisbawahi bahwa semua termasuk imamat rajawi, semua mempunyai jabatan imamat rajawi dan ikut bertanggung jawab atas keseluruhannya. Jadi tidak seperti rapat jemaat yang kadang-kadang muncul saling menyalahkan, apalagi pendeta seringkali yang menjadi pusat untuk dipersalahkan. Bukan. Justru rapat jemaat dikembalikan pada esensinya, yaitu sebagai organ kebijakan sentral dalam gereja atau jemaat. Semua memikirkan apa yang harus dilakukan ke depan. Saudara, sebagai penutup dari topik yang saya sampaikan ini, kita diajak oleh Jan Hendricks untuk melihat 4 ciri struktur organisasi gereja atau jemaat yang vital. Yaitu yang pertama, sederhana. 2, desentralisasi. 3, kadar komunikasi yang tinggi. Dan yang keempat, cirinya adalah datar. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, sederhana. Sederhana artinya bahwa struktur organisasi hendaklah sederhana dan jelas untuk siapa saja yang ada hubungannya dengan struktur tersebut. Jadi ketika melihat struktur organisasi gereja, orang tahu, oh saya di sana, oh saya harus melakukan ini, harus melakukan relasi yang seperti ini dan sebagainya. Ada bentuk dasar yang sederhana, jelas, dan hampir selalu konstan atau permanen, yang dilengkapi oleh beraneka macam bentuk organisasi yang sementara, seperti misalnya panitia, tim, kelompok kerja, dan lain-lain. Terbentuknya panitia, tim, dan kelompok kerja tersebut mesti dengan rumusan masalah dan tujuan yang jelas, supaya mereka bisa melakukan dengan baik. Sedangkan ciri yang kedua, yaitu desentralisasi, artinya adalah bahwa tiap kelompok dalam jemaat atau gereja dapat membuat rencana dan mempunyai kebebasan ruang gerak untuk melaksanakannya, yang tentunya harus juga mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Ciri desentralisasi ini mengimplisitkan adanya penyebaran kuasa. Jadi semuanya tidak bergantung atau berpusat pada majelis gereja. Tidak ada hierarki dari atas ke bawah. Ciri desentralisasi ini mendorong gereja atau jemaat untuk membentuk kelompok yang product oriented. Ini yang baru, menarik dari tulisan Jan Hendricks. Saya ulangi lagi, ciri desentralisasi ini mendorong gereja atau jemaat untuk membentuk kelompok yang product oriented daripada kelompok fungsional. Misalnya, kelompok pelayanan ibadat dan liturgi. Kelompok ini mesti diberi kepercayaan atas segala urusan pelayanan tersebut, diberi tanggung jawab atas seluruh produk yang dihasilkannya, dan diberi segala wewenang serta sarana yang diperlukan termasuk sarana finansial. Ciri yang ketiga dari struktur
organisasi gereja atau organisasi jemaat yang vital adalah kadar komunikasi yang tinggi. Artinya apa? Komunikasi yang dibangun dalam kehidupan menggereja itu mesti bersifat luas, informal, terbuka, dan langsung. Komunikasi tidak hanya lewat pimpinan atau dengan perantaraan orang yang lebih tinggi. Kelompok dan perorangan dapat saling berbagi dan belajar bersama satu sama lain. Sangat dianjurkan supaya orang mampir sebentar kepada yang lain, membongkar tembok-tembok yang ada. Orang menyapa satu dengan yang lain. Itu namanya langsung, terbuka, dan informal. Untuk membangkitkan kegairahan dalam berkomunikasi yang seperti itu, saudara, baik kalau diciptakan ruang-ruang perjumpaan. Seperti misalnya kita di gereja bisa menciptakan kantin kecil di mana orang dapat saling bertemu. Juga ruang perjumpaan itu dapat berupa acara ramah tamah dalam suasana yang santai dan sebagainya. Ciri yang keempat yaitu datar. Artinya bahwa jumlah lapisan struktur dibuat sedikit mungkin. Ini penting agar jarak antara pemimpin dan anggota menjadi sependek mungkin, sehingga memungkinkan pemimpin atau pimpinan mendengarkan dan menolong anggotanya. Melalui struktur yang datar ini diupayakan adanya pengurangan perbedaan status. Segala potensi dan kreativitas anggota dimobilisasi dan diberi kebebasan. Tidak ada aneka peraturan yang bisa menghambat kreativitas anggota. Setiap orang dihargai dengan segala potensi dan kreativitasnya. Bahkan diberi kesempatan dan didorong untuk melakukan eksperimen demi kemajuan pelayan. Saudara, keempat ciri tersebut tidak bisa dilepaskan satu sama yang lain. Melalui model ini ada ketergantungan yang subur antara kesatuan organisasi dan kelonggaran untuk masing-masing grup atau kelompok. Meski banyak anggota, tetapi satu tubuh. Itu yang Alkitab katakan dalam 1 Korintus pasal 12. Saudara, selamat berefleksi dan memperkumpulkan struktur gereja atau struktur jemaat saudara. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati kita agar gereja Tuhan semakin bertumbuh dan berkiprah secara nyata di dunia ini. Tuhan memberkati.